Kojabah. Nah, sobat-sobat Kojabah, ini sudah lama nih kita nggak podcast lagi ya. Nah, untuk kali ini kita punya narasumber yang mungkin sobat-sobat Kojabah belum pada tahu. Nah, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, sekarang boleh untuk Bapak memperkenalkan diri. Selamat hari yang baik. Bang Haidar, terima kasih Siapa? atas perkenalannya. Jadi pada kesempatan kali ini, alhamdulillah BNN Keasahan memulai kembali Kojabahnya dengan podcastnya. Perkenalkan, saya Adria Reta Zulhelfi, Kepala BNN Kabupaten Asahan. Untuk beberapa sobat Kojabah ini kan udah banyak yang lupa nih dengan podcast Kojabah. Jadi sekedar ingatkan lagi bahwasanya Kojabah itu adalah podcast yang isinya itu adalah kaum berjawab tentang narkoba BNN Keasahan, Pak. Gitu. Jadi kita di sini bebas sih mau cerita tentang apa aja gitu kan. Nah, jadi sekarang kakak ini banyak yang mau tahu nih, kira-kira Pak Adria, enaknya manggil apa nih Pak? Bapak Adria, Bapak Reta atau gimana nih? Iya, bebas aja lah. Bebas ya. Kami biasa sih manggilnya Pak Reta gitu ya. Nah, Pak Reta, boleh sedikit ceritakan tentang Bapak sebelum di Asahan ini di mana sih bertugasnya gitu? Oh ya, oke. Kami sebelum di Asahan, kami kebetulan bertugas di BNN RI, lama mengawali karir di BNN RI Pusat, di PPSDM tepatnya, dulu namanya adalah Balai Diklat BNN. Di situ tempat di mana pegawai BNN dilakukan pembinaan kompetensi sejak kami tahun 2009. Lalu kami berlanjut ke BNN Kota Tangerang Selatan, lalu berlanjut lagi ke BNN RI dan kembali lagi Kota Tangerang Selatan kebetulan. Oh iya Pak. Seperti itulah perjalanan karir kurang lebih. Berarti Pak Reta ini kebetulan bukan memang domisili sebelumnya itu di Pulau Jawa ya Pak ya? Pulau Jawa. Jadi melalui beliau ini karena beliau pernah jadi pegawai pusat Pak ya. Jadi kita beruntung nih kalau kita punya akses tuh langsung ke pusat Pak ya. Jadi lebih enak sih koordinasinya gitu. Nah, terus Pak di sini kira-kira sudah berapa lama sih jadi kepala BNN Keasahan gitu? Ya alhamdulillah dilantik sejak tanggal 27 September di BNN Provinsi Sumatera Utara. Kebetulan yang melantik langsung oleh Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara, Pak Brigjen Pol Toga Panjaitan. Nah, pada saat itu kami dilantik kebetulan bersamaan dengan Kepala BNN Kabupaten Labura Pak ya. Labuan Batu Utara. Siapa? Seperti itu ya. Jadi Pak, kira-kira nih kan sebelum kita ke cerita utamanya kan, kan Bapak ini kan jauh tuh kan dari Jakarta kan, Tangerang terus kemari gitu kan. Kira-kira untuk kesan pertamanya itu di sini gimana Pak gitu? Ya, alhamdulillah di sini di BNN Kabupaten Asahan saya bersyukur sekali mempunyai rata-rata pegawai yang cukup lengkap. Kalau kami menyebutnya di BNN itu daftar susunan pegawai. Nah, dari daftar susunan pegawai yang ada di BNN Kabupaten Asahan, rata-rata BNN Kabupaten pada umumnya sesuai peraturan dari Kep 888 BNN, di situ disebutkan bahwa nilai idealnya adalah 74 orang pegawai di BNN Kabupaten Kota. Dari sisi tanah dan bangunan, kebetulan BNN Kabupaten Asahan yang sudah didukung oleh dari pemerintah Kabupaten Asahan berupa gedung kami dan tanah dan gedung. Ini kebetulan gedungnya yang bangun waktu itu BNN itu sendiri ya. BNN RI Pak, betul. Nah, untuk tanahnya dan kebetulan karena berdiri di atas tanahnya pemerintah kabupaten sudah dilaksanakan hibah juga dari pemerintah kabupaten. Jadi pada prinsipnya kita menjalani aktivitas perkantoran ini sudah ada tempatnya. Ditambah lagi ada bonusnya nih, saya lihat di belakang dibangunkan klinik Pratama, gedung klinik Pratama. Mungkin nanti bisa lihat klinik Pratamanya. Itu salah satu sarana di mana kita bisa melakukan koordinasi dan menjalankan fungsi Pemkotgen khususnya di bidang rehabilitasi. Pak. Seperti itu Bang Haidar. Oke, Pak. Jadi untuk sobat-sobat Kojabah,
boleh main-main nanti ke Kabupaten Asahan, ke BNN ya. Gitu. Di sini lengkap sih, kita ada klinik sudah difasilitasi. Ini Pak, kebetulan klinik kita kalau tidak salah sudah akreditasinya sudah apa ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Kita kemarin sudah masuk ke akreditasi paripurna namanya. Nah, ini baru-baru ini nih, baru 1 minggu 2 minggu yang lalu. Jadi tim rehabilitasi berhasil memenuhi standar dari kualitas pelayanan dan juga sisi administrasi, sehingga dari tim penilai dari provinsi, namanya lembaga untuk akreditasi Kemenkes, alhamdulillah kita sudah paripurna. Mantap nih ya. Dan klinik kita juga sudah dilengkapi dengan dokter umum, terus ada psikolog dan perawat. Artinya dalam menjalankan kegiatan dari rehabilitasi, layanan rehabilitasi semuanya berjalan dengan lancar. Udah paket komplit Pak ya. Paket komplit. Itulah kesan pertama saya, dan saya selalu bersyukur dengan penempatan di BNN Kabupaten Asahan. Tinggal bagaimana kita melakukan inovasi-inovasi ke depan. Ya Pak, mantap tuh kan. Nah, ini lagi Pak terkait dengan rehabilitasi kan Pak. Jadi kita ini kan ada program tuh Pak, namanya itu upaya extraordinary dalam penanganan narkotika di wilayah Sumatera Utara. Kira-kira gimana Pak? Bagaimana kita menangani extraordinary ini Pak? Ya, jadi kalau istilah extraordinary itu muncul ketika rapat terbatas antara Presiden Republik Indonesia dengan Kepala BNN. Di situ juga ada Panglima TNI, unsur dari Kepala Kepolisian, Kapolri, dan berbagai stakeholder lainnya yang memang dikumpulkan pada tanggal 11 September 2023. Dari situ diputuskan bahwasanya terdapat 10 wilayah dengan daerah rawan dalam kategori nasional. Salah satunya adalah Sumatera Utara, dan unfortunately-nya Sumatera Utara adalah peringkat 1 Bang Haidar. Itulah yang harus menjadi tugas kita bersama. Ya, seperti itu. Jadi kita di sini memang punya beban yang lumayan berat juga di pundak Pak ya, karena Asani kebetulan berada di Sumatera Utara dan peringkat 1 untuk tingkat penyalahgunaannya Pak ya. Tingkat penyalahgunaan narkotika. Gitu kan. Nah, jadi terkait dengan upaya extraordinary tadi Pak ya, kira-kira apa sih upaya pencegahan peredaran narkoba yang telah dilakukan oleh BNN Asahan sejauh ini? Oke, kalau BNN Asahan itu mengacu kepada petunjuk teknis yang ada di BNN Republik Indonesia dan petunjuk teknis dari BNN Provinsi. Sejauh ini kalau kita lihat, ini agak sedikit kita pakai teks ya, karena terkait dengan data Pak ya. Visi dan misi ya, visi dan misi yang dipaparkan oleh Kepala BNN RI. Dengan visi yaitu Indonesia Drug Free 2024. Dengan misi 1, menciptakan aparat hukum yang bersih dari KKN dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Lalu yang kedua, meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman bahaya narkoba. 3, menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, sehat jasmani dan rohani dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045 Bang Haidar. Nah, dari dasar itu kebetulan Kepala BNN Provinsi kami, Pak Brigjen Pol Toga Panjaitan, itu membuat rangkaian inovasi. Inovasi salah satunya adalah membuat screening intervensi lapangan, di mana pada seminggu sebelum Lebaran tahun Hari Raya Idul Fitri 2024 ini, kita kebetulan dikumpulkan, dan bukan hanya Kepala BNNK sewilayah Sumatera Utara nih. Jadi satu wilayah Sumatera, Kepala BNN Provinsi dikumpulkan oleh Pak Kepala BNN RI, Komjen Pol Martinus Hukom di Sumatera Utara untuk mendapatkan pengarahan tentang pentingnya extraordinary dan pelaksanaan P4GN. Salah satunya adalah inovasi yang dilakukan oleh Pak Kepala BNNP kami, yaitu screening intervensi lapangan. Seperti itu. Program apa itu? Nah, programnya adalah bagaimana melakukan pembinaan terhadap para penyalahguna, atau lebih tepatnya korban penyalahguna, kurang lebih 7 sampai dengan 10 hari, bergantung kepada kondisi daripada korban penyalahgunanya. Nah, di dalam pembinaan tersebut semua bidang itu terlibat. Kita kan tahu di BNN RI sesuai Undang-Undang 35 tahun 2009 ada bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan yang terakhir pemberantasan. Nah, selama mereka dibina kurang lebih 7 sampai dengan 10 hari itu, program dari Pak Brigjen Pol Toga Panjaitan, Kepala BNNP kami, mereka diberikanlah sosialisasi tentang bahaya narkoba, diberikan life skill, dan diberikan juga bagaimana mereka agar meriset kehidupan mereka setiap hari, bangun pagi, lalu
mengikuti ceramah dan ibadah agama, sehingga diharapkan proses pembinaan ini bisa mengembalikan mereka, setidaknya mereka bisa kembali pulih lah seperti itu. Nah, itulah program yang kami jalankan di BNNK Asahan, mengacu kepada Kepala BNN Provinsi yang sudah memang inovasi itu sudah dipaparkan oleh pimpinan di depan Kepala BNN RI pada saat Kepala BNN RI berkunjung ke Sumatera Utara. Gitu. Nah, ini mungkin karena Sumatera Utara ini khusus nih Pak, sampai datang ya Pak Kepala BNN RI kemari Pak ya. Jadi ini kita memang tidak main-main sih dalam memberantas narkotika, khususnya di Kabupaten Asahan ini. Nah, terus ini kesannya Pak setelah bertugas di BNK Asahan ini, apa sih kesannya Bapak dengan menghadapi situasi lapangan? Kadang kita kan ada juga Bapak ikut di kegiatan kita penindakan, terus ada juga kita patroli, Bapak kan ikut ke lapangan gitu kan. Kira-kira bagaimana sih kesan Bapak dalam menghadapi masyarakat di Kabupaten Asahan ini? Iya, baik, terima kasih Bang Heda. Jadi kalau kita lihat BNN Kabupaten Asahan ini khususnya ya untuk program P4GN di wilayah Kabupaten Asahan ini sudah lengkap regulasinya. Kita lihat dulu dari sisi regulasi, mulai dari peraturan Perda sudah ada, peraturan gubernur, peraturan bupati, sampai dengan peraturan tim terpadu yang diterbitkan oleh bupati kami, Bupati Kabupaten Asahan, itu sudah lengkap. Nah, ternyata pada saat kami di bulan Oktober memulai pekerjaan kami lakukan analisa. Yang menjadi kendala adalah bagaimana agar kita dengan masyarakat itu tidak ada lagi jalur pemisah. Untuk itu solusinya pada saat itu kita terbitkan atau kita aktifkan suatu nomor call center di mana nanti kita melakukan inovasi di bidang call center itu sendiri, Bang Hedar. Benar. Nah, jadi untuk nanti sobat-sobat Kojabba kalau mau lihat mau melaporkan tindak pidana narkotika, penyalahgunaan, ini bisa lihat di bawahnya nanti ada muncul kan. Nah, boleh silakan nanti buat WhatsApp, telepon langsung boleh. Untuk petugas kita 24/7 nih Pak, aktif terus Pak ya. Pasti. Silakan, apapun boleh ditanyakan, gratis, tidak dipungut biaya untuk bertanya Pak. Gitu Pak ya. Dan yang menjadi kelebihan adalah kita menggunakan memang sarana WhatsApp. Karena apa? Di dalam sarana WhatsApp itu kita bisa bertukar informasi, bertukar gambar, juga termasuk sharing lokasi. Jadi kalau misalnya ada laporan dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika, jangan ragu, sekalian berikan kami informasi yang lengkap, berikan kami informasi yang termasuk dengan wilayah-wilayah yang memang perlu kami jangkau untuk kami lakukan intervensi terhadap program P4GN seperti itu. Itu ya untuk rekan-rekan Kojabba ya. Nah, terakhirnya Pak, kira-kira apa sih pesan Pak Retani bagi masyarakat Kabupaten Asahan terkait tentang penyalahgunaan tindak pidana narkotikanya Pak? Oke. Untuk pesan bagi masyarakat itu yang pasti kita harus memahami dulu bahwa lingkungan kita adalah bagian dari kehidupan kita. Jadi masyarakat Asahan harus meningkatkan kewaspadaan dan kesediaannya. Jadi tidak acuh terhadap lingkungannya. Jadi apatis, Pak, ya? Cobalah tidak apatis terhadap lingkungannya. Jadi posisinya harus melihat kiri kanan tetangga. Jadi kalau kita lihat ya dengan regulasi yang cukup lengkap di Kabupaten Asahan ini dan ditambah lagi kemauan dari potensi pemerintah daerahnya, di sini Forkopimda cukup lengkap loh. Ada Dandim, ada Polres, ada Kejaksaan, ada juga Pengadilan Negeri dan Lanal. Jadi saya rasa sudah cukup lengkap kalau dari sisi aparatnya. Tinggal bagaimana partisipasi dari masyarakat, Bang Hedar. Nah, maka itu kita mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penanganan penyalahgunaan narkotika ini, yaitu mulai dari bagaimana berkomunikasi langsung dengan kita apabila menemukan tindak pidana atau mungkin bukan tindak pidana, artinya penyalahgunaan narkotika atau ada korban penyalahguna, bisa diantar langsung ke klinik Pratama kami untuk kami lakukan nanti asesmen terlebih dahulu sejauh mana tingkat ketergantungannya. Ya, sekedar inovasi nih, boleh dong. Boleh Pak. Kita untuk ke depan akan melaksanakan inovasi
karena melihat dari bentang Kabupaten Asahan yang cukup luas, ya, sementara konsentrasi itu hanya di wilayah kisaran aja, Pak. timur, kisaran barat, ya, termasuk ada mall pelayanan publik pun di wilayah di dekat kantor kami, hanya harganya 50-100 meter lah dari kantor kami. Nah, Asahan ini kan luas, nah bisa dilihat ya nanti dari gambaran map yang di bawah ini kita tampilkan. Nah, dengan tampilan seperti ini, otomatis ada wilayah lain, ada 6 kecamatan yang meliputi Aik Songsongan, Aik Ledong, Rahuning, Bandar Pulo, Pulau Rakyat, dan satu wilayah lagi itu. Nah, itu mungkin perlu kita jangkau untuk melakukan pelayanan. Nah, untuk itu dalam waktu dekat ini dan di bulan Juni ini juga dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2024, kita akan membuka layanan di Bang Haidar, di mana nanti kita akan lebih dekat dengan masyarakat. Kita hadir, kebetulan sudah tanggal 3 Juni ada agreement dengan Kecamatan Pulau Rakyat. Pak, ya. Kita hadirkan mobil biru kita di sana, dan kebetulan ada ruangan yang memang selama ini kalau kita lihat data, ada pasien atau klien-klien dari rawat jalan kita yang berada di 6 kecamatan itu, Bang Haidar. Jadi posisinya kita dekatkan ke sana untuk pelayanan hari tertentu aja ya. Mungkin kita mulai dari setiap satu minggu satu kali saja, satu hari saja di seminggu situ sekali, Pak, ya. Pelayanan hadir di situ, sehingga klien-klien yang menjalani rawat jalan, yang sedang menjalani rawat jalan di BNN itu cukup datang ke situ. Kita arahkan ke sana, jadi dia tidak perlu menempuh waktu 1 jam lebih untuk ke kantor kita, hanya untuk mendapatkan treatment dari petugas rehabilitasi kita, ya, Pak, ya. Jadi petugas rehabilitasi kita yang hadir di sana nanti, termasuk pelayanan SKHPN. SKPN juga situ, Pak, ya. SKPN. Ada yang tahu SKPN? Itu SKPN nanti surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika. Penerbitannya itu selama ini cukup luar biasa lah antusiasmenya dari masyarakat Asahan. Sampai per hari ini, Bang Haidar, itu kita sudah ada sekitar 230 lebih pemohon atau pemohon penerbitan SKHPN. Nah, untuk itu setelah kita data untuk wilayah 6 kecamatan tadi pun kita hadirkan di sana secara online. Nah, kabar gembira juga nih, Pak, bagi penduduk masyarakat kita yang berada di wilayah agak jauh dari kita, Pak, kantor ya. Kita ya. Nah, itu inovasi yang akan kita lakukan di bulan Juni ini, Pak, ya. Kita akan start dari bulan Juni, dimulai dari sosialisasi, nanti mungkin soft launchingnya di bulan Juli dan seterusnya. Doakan aja mudah-mudahan lancar. Kami berharap dukungan dari masyarakat, dari para stakeholder semua. Ya, Wah, ini udah berita yang kabar yang betul-betul menggembirakan nih bagi saya, Pak, karena sejauh ini memang sih selama ini ada yang menempuh jarak terlalu jauh kemari, Pak. Kadang kita kasihan juga gitu kan. Memang dengan adanya pelayanan seperti itu memudahkan masyarakat yang notabene mungkin punya pekerjaan yang jauh dari tempat kita, jadi memudahkan mereka, Pak, ya. Betul sekali. Ya. Untuk sobat-sobat Kojabah, mungkin sekian dulu bincang-bincang podcast dengan Pak Kepala BNN Kabupaten Asahan. Nanti lain kali kalau pengen lagi ngobrol sama Pak Kepala, boleh request nih di kolom komentar. Silakan. Pengen tanya ini gitu, Kak, tolong deh Paknya, Pak Retanya pengen lagi sih ngobrol gitu. Nanti kita akan hadirkan kembali. Tapi tetap subscribe ya, jangan lupa subscribe YouTube kita, like, share, dan komen gitu. Nah, jangan lupa nyalakan loncengnya. Loncengnya juga lah ya. Penting. Jadi tetap dapat update tentang informasi seputar BNN Asahan. Karena kita ini lumayan aktif ya, Pak, di medsos kita seperti TikTok. Ini di bawahnya ada semuanya linknya: TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube gitu, Pak. Oke, terima kasih, Bang Haidar. Nah, ini terima kasih Pak Adrian Retadul LP, Kepala BNN Kabupaten Asahan, yang telah meluangkan waktunya untuk berbincang sebentar di podcast Kojabah. Ya. Nah, jadi Pak, sebelum kita tutup nih podcast kita ini, kita ada tagline nih. Indonesia bersinar, Asahan bersih dari narkotika. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, siap.